masalah waktu sholat. Pada setiap waktu sholat, baik itu zuhurkah, asarkah, maghrib atau isyakah, atau mungkin subuhkah, di setiap waktu sholat itu terbagi lagi beberapa waktu. Ada yang namanya waktu fadilah, yaitu waktu yang paling afdol untuk kita mengerjakannya. Kemudian ada namanya waktu jawaz, yaitu waktu yang dianggap fadilahnya sudah hilang, fadilah awal waktunya sudah hilang, akan tetapi masih dibolehkan kita untuk sholat. Selanjutnya ada namanya waktu karahah, yaitu waktu yang sudah makruh kalau kita sholat di waktu itu. Kemudian ada namanya waktu haram, yang mana kalau kita sholat di waktu itu tetap wajib sholat. Kita tetap wajib sholat, akan tetapi hukumnya haram. Ya. Kita bahas pertama waktu fadilah. Waktu fadilah ini berbeda-beda, tergantung sholat apa yang sedang kita kerjakan. Sholat maghrib misalnya, waktu fadilahnya itu jelas, setelah selesai azan, iqamah, terus sholat. Semisal sholat isya, subuh, zuhur, dan asar yang agak-agak panjang waktunya, di sini kira-kira setengah jam sampai 1 jam setelah azan kita mengerjakan sholat, maka masih dapat waktu fadilah. Kita masih berada di waktu fadilah sholatnya. Masih bagus, artinya kita masih dianggap sholat di awal waktu. Ya. Kemudian lewat dari waktu itu namanya adalah waktu jawaz, waktu yang dibolehkan. Artinya kita masih dibolehkan sholat, akan tetapi fadilah awal waktunya sudah hilang. Itu dia. Selanjutnya setelah itu namanya waktu karahah, yaitu waktu yang sudah makruh. Kapan itu? Yaitu waktu yang genting, waktu yang agak-agak genting dia. Contohnya asar jam 4, lalu kita sholat zuhur jam setengah 4. Nah, itu kan sudah genting, itu sudah mendekat-dekati asar. Selanjutnya waktu haram. Nah, ada yang namanya waktu haram. Waktunya sudah haram, tapi kita tetap wajib sholat, namun hukumnya haram. Kapan itu? Contohnya misalnya begini, yang sekiranya kalau kita sholat zuhur di waktu itu, belum selesai kita salam, belum sampai kita salam sudah terdengar azan asar, sholatnya tetap dilanjutkan, tapi hukumnya haram. Jadi maksud dari fawailul lil musallin, celakalah bagi orang-orang yang sholat, allazina hum an salatihim sahun, orang-orang yang lalai dalam sholat. Maksud dari makna ayat tersebut, makna ayat itu, yang pertama, ada tafsir yang mengatakan dia lalai, dia menunda mengakhirkan waktu sholat sampai keluar waktunya. Kemudian ada yang mengatakan sampai penghujung waktu sholatnya. Namun ada tafsir yang mengatakan dia tidak sholat sama sekali. Bahkan ada tafsir yang mengatakan dia tidak sholat sama sekali. Dan ada yang mengatakan ketika sholat dia tidak sadar bahwasanya dia sholat. Ini penafsiran dari ayat yang tadi. Itu dia. Dalam tafsir yang lain diikatkan dengan ayat surah Al-Mu'minun, alladzina hum fi salatihim khashi'un, beruntung bagi orang-orang yang salatnya khusyuk. Maka dari itu yang tidak khusyuk ini juga dianggap lalai. Jadi ada dalam tafsir yang lain, yang orang yang tidak khusyuk itu pun dianggap lalai dalam salat. Penafsiran dari ayat itu tadi. Maka makna lalai di sini perbedaan tafsirnya itu besar, banyak perbedaan penafsiran dari ayat tersebut. Namun kalau dikatakan lalai di sini dengan kita menunda atau tidak langsung sholat setelah azan, itu tidak masuk sahun, tidak masuk lalai dalam hal ini, tidak masuk lalai dalam masalah ini, tidak bisa langsung disebut lalai. Sholat isya misalnya waktunya yang agak panjang, kalau diakhirkan untuk hal-hal yang manfaat atau penting, maka ya tidak masalah. Maka tidak masalah dengan syarat tidak terlalu panjang takhirnya, tidak terlalu panjang menundanya. Misalnya kita tunda untuk hal-hal yang bermanfaat,
Misalnya sedang mengajar, kita tunda dulu sholatnya, kita selesaikan dulu ngajarnya. Nah, itu dia. Maka kita tidak termasuk orang yang lalai, tidak termasuk. Kemudian dulu juga pernah ada di zaman Sayyidina Abdullah bin Abbas, alimul ummah, alimus sahabah, alimnya sahabat ialah Abdullah bin Abbas. Pernah ketika itu beliau sedang ta'lim nih. Beliau lagi ta'lim, kemudian masuk waktu sholat. Setelah azan, dilanjutkan ta'limnya oleh Abdullah bin Abbas. Nah, jadi sedang ta'lim, sedang ngajar nih. Kemudian azan, masuk waktu sholat. Nah, setelah selesai azan, beliau lanjutkan lagi ta'limnya, lanjutkan lagi ngajarnya. Kemudian ada nih orang-orang yang ilmunya kurang, ilmunya nggak cukup, ngomong di belakang, tapi nggak ketahuan orangnya siapa. Nah, kayak misalnya gremeng lah gitu dia. Dia ngomong begini, sholat, sholat, nggak jelas, nggak ketahuan siapa yang ngomong. Akhirnya setelah beberapa kali Sayyidina Abdullah bin Abbas ditegur begitu, ditegur dengan cara seperti itu, dia mengatakan, "Atu'allimani waktu shalah." Engkau mau ajarkan aku waktu salat. Ditegur begitu oleh Abdullah bin Abbas, dan dia berani mengatakan begitu karena dia diakui alimus sahabah, termasuk yang paling alimnya sahabat. Termasuk orang yang paling alim di antara sahabat. Abdullah bin Abbas itulah dia. Jadi kalau menunda atau mengakhirkannya karena sesuatu yang tidak keluar dari syariat, maka itu masih diperbolehkan. Dan dengan tidak terlalu panjang syaratnya, tidak terlalu panjang mengakhirkannya, menundanya. Setengah jam sampai 1 jam, maka itu masih dapat waktu fadilah. Nah itu dia, masih dapat waktu fadilah. Karena di Arab sekalipun setelah selesai azan itu nggak langsung sholat sebenarnya. Nah, setengah jamnya baru sholat. Di Arab itu begitu, selesai azan itu nggak langsung sholat. Nah, bahkan terkadang setengah jam setelah selesai azan baru sholat. Beda dengan kita di Indonesia, apalagi kita yang di kampung-kampung ini, tergesa-gesa mau terus cepat sholat mau. Jadi boleh kita mengakhirkan atau menunda sebentar untuk melaksanakan sholat karena sesuatu hal yang penting, misalnya sesuatu hal yang harus kita lakukan terlebih dahulu, maka boleh dan dibenarkan oleh syariat Islam, dengan syarat mengakhirkannya atau menunda sholatnya tidak terlalu panjang, tidak terlalu lama. Bahkan agak-agak setengah jam atau 1 jam setelah azan pun kita baru sholat, kita masih termasuk sholat di waktu fadilah, masih dapat fadilah awal waktunya. Barangkali ini Allah Ta'ala alam bisawab.